Kalau saat-saat galau, sedih, saat-saat titik terendah dalam hidup Mbak Tia, bagaimana harus merelakan menjual piano kesayangan? Oh iya, mungkin kalau memang ada keputusan di tahun 2005, aku menanggalkan hijabku gitu. Dan kemudian ya udahlah, jalan cuek aja deh. Dalam menyikapi kesempatan, manusia itu ada 3 sikap. 1, menunggu kesempatan. Yang kedua, mencari kesempatan. Yang ketiga, menciptakan kesempatan. Which one will you choose? Kapan-kapan kita joget-joget lagi di We will fight till the end. Never give up. Kalau ngelihat Mbak Tia yang sekarang itu jauh lebih cerah ceria, kelihatan loh auranya, lebih kalem juga loh kayaknya. Oh iya, langsung malu gitu. Oh iya. Benar. Apa yang menurut Mbak Tia yang berbeda sebelum dan Tia yang sekarang? Oke. Mungkin semua orang notice dengan perubahan aku secara fisik ya, secara penampilan. Buat aku sadar banget bahwa setiap manusia itu punya bioritem sendiri-sendiri. Ya nggak, Miss? Mungkin Miss juga punya bioritem yang sempat turun, terus harus naik lagi, dan kemudian turun dan naik lagi gitu. But that's human, nobody's perfect, ya kan? Aku pun juga begitu, gitu. Mungkin kalau memang ada keputusan di tahun 2005, aku menanggalkan hijabku gitu. Dan kemudian ya udahlah, jalan cuek aja deh gitu, kayak gitu. Nah, kemarin waktu pas Miss Mary ke studio kan aku udah berhijab lagi kan? Udah berhijab, kan? Betul. Nah, itu memang pas waktu aku seminggu sebelum puasa lah, aku sempat temenan sama terus aku diminta ke Cirebon gitu kan. Kemudian kalau nggak salah di Kasepuhan apa ya, ada acara yang seminggu sebelum, aku lupa nama acaranya apa, tapi kok jadi nancep ke aku gitu. Maksudnya nilai-nilainya itu sangat menancap ke diriku. Jadi seminggu sebelum puasa tuh biasanya dibacakan kitab-kitabnya Sunan, bukan kitab sih, mungkin tulisan ya, tulisan Sunan Gunung Jati. Tentang makna puasa itu apa, kita sebagai manusia harus seperti apa. Mungkin itu yang menjadi pikiran aku juga. Begitu dari Cirebon ke Jakarta naik kereta, aku sudah mulai berpikir, oh, manusia itu harus begitu ya, yang harus dijauhi begini ya, yang harus di-develop tuh ini ya. Jadi udah ada pemikiran-pemikiran sampai akhirnya waktu kita puasa hari kedua 2 Ramadan itu, ya aku memutuskan untuk berhijab lagi gitu. Mungkin karena pemikiran-pemikiran itu, terus aku juga lagi berusaha banget bagaimana caranya supaya menjadi istiqomah gitu. Jadi ya lagi berjuang. Ternyata istiqomah tuh memerlukan perjuangan. Mari berjuang. Yes, tapi itulah salah satu wujud dari bentuk pernikahan yang baik. Maksudnya kadang-kadang banyak orang yang bertanya ke saya kan, kok Miss Mary tahu sih, is he the one? Apakah dia jodohku? Apakah dia orang yang tepat untuk aku? Dan menurut saya, biasa sih saya selalu bilang, paling simpel ya kamu harus tanyakan kepada diri kamu sendiri gitu. Apakah dia membawa kamu ke tempat yang lebih baik gitu. Apakah dia membawa kamu jadi lebih sering beribadah? Apakah dia membawa kamu jadi lebih tenang? Apakah dia membawa kamu jadi lebih membuat kamu berkarya atau berani gitu untuk menunjukkan karya kamu, menggali potensi kamu gitu. Jadi ya kalau kamu bisa menjawab pertanyaan itu, ya kamu juga tahu sih sebenarnya apakah dia seseorang yang tepat untuk kamu atau enggak gitu kan. Is he the one? Bener nggak? Betul, ya betul. Kan? Itu betul banget. Karena ya term better half kan kalau di luar negeri kan kita nyebutnya she's my better half kan, suami istri ya she's my better half, is better half because of that half I become better gitu. Jadi dengan separuh, kalau Indonesia berarti separuh aku ya. Separuh aku yang lebih baik. Iya, karena aku udah bertemu dengan separuh jiwaku, makanya aku jadi lebih baik. He make me better. Ya, he make you better. Betul.
Betul. Gitu. Betul. Ya Miss. enggak. Dan yang pasti sebaliknya dong. Maksudnya Mbak Tia membuat dia pasti juga menjadi lebih baik lagi, versi terbaik dari hidupnya dia juga. Iya, beliau mengakui sih. Katanya. Kita mah alhamdulillah aja. Terus maklum. Maklum lagi kan. Maklum. Oke. Kalau saat-saat galau, sedih, saat-saat titik terendah dalam hidup Mbak Tia, saya yakin pernah ya mengalami. Maksudnya pasti banyak. Aku pernah. Waktu itu Mbak Tia pernah sharing, karena waktu itu Mbak Tia juga pernah ke The Mary Riana Show, ya kan? Iya. Bagaimana harus merelakan menjual piano kesayangan. Oh iya. Itu pertama kali aku harus membuka studio sendiri karena di tahun 2005 aku diminta mundur dari hotline. Pak B juga ya udahlah sana deh gitu. Nah itu aku benar-benar merelakan Petrov putihku untuk dijual untuk modal bikin studio sendiri. Terus aku menyekolahkan apa aja bisa disekolahin deh 3 bulan nggak punya kerjaan gitu kan. Tapi benar-benar set up. Oh walaupun ya emang salah kadarnya gitu, kayak akustik itu pakai horden gitu, horden bludru gitu warna hitam. Ya Allah gitu kan. Terus udah gitu ya apa ya begitulah Miss. Setelah itu abis sampai bulan keempat tiba-tiba aku dapat kerjaan iklan pertama kali gitu. Kerjaan musik iklan pertama kali. Wah itu aku alhamdulillahnya ya Allah. Padahal mungkin itu memang bagian dari usaha kali ya, dari usaha dan berdoa gitu. Itu memang saat-saat di bawah, tapi kita nggak pernah tahu ternyata studio itu menjadi pembuka aku masuk dunia perfilman. Betul. Gitu. Betul. Kalau nggak berada di titik itu nggak mungkin ada yang sekarang. Betul. Tapi kan kita harus mau melewati titik yang susah itu dan bangkit lagi dan maju terus, jalan terus seperti tadi Mbak Tia bilang kan. Betul, Miss. Nah sekarang pertanyaannya, ketika Mbak Tia selalu berada di titik terendah, di saat kayaknya wah udah begitu susah, begitu pedih gitu kan, apa yang selalu membuat Mbak Tia bangkit lagi? Ada kayak mantra-mantra khusus atau kalimat yang Mbak Tia selalu bilang kepada diri Mbak Tia sendiri gitu gak sih? Oke, aku cuman bilang ada beberapa sih yang dalam prinsip hidup ya. Kalau memang aku jatuh gitu, lagi jatuh pada waktu itu, satu, Allah pasti ada untuk menolong aku. Yang kedua, kamu punya anak-anak. Yang ketiga, hidup itu berjalan maju, nggak berjalan mundur. Yang keempat, jalanin aja. Toh nanti akan ya pokoknya tantangan itu pasti kita akan bisa lewatin. Itu yang menjadi prinsip aku pada waktu itu di tahun 2005. Dan ternyata jadi di belas-belasan ini begitu pas udah mau tahun 2020-an itu aku tuh baru dibukain kartunya Miss sama Pak B. Apa tuh maksudnya dibukain kartunya? Aku juga bingung lah kenapa jadi dia buka kartu sih gitu kan. Ternyata waktu pas peristiwa aku kan waktu itu kan Mary Riana Show itu tahun berapa tuh Miss? Udah lama kan? Udah lama, mungkin 5 tahun yang lalu kali. Iya kan? Itu waktu aku benar-benar harus buat studio sendiri. Itu benar-benar dia itu jadi kayak ngelempar nih kapal skoci nih gitu. Iya. Nah ternyata memang di tahun 2004 itu memang hotline ternyata bubar dan memang papaku sendiri juga harus mulai dari awal lagi sampai sekarang dia akhirnya memutuskan untuk mengajar. Ya mengajar untuk branding lah gitu, of course. Nah, tapi ternyata itu memang udah skoci buat aku yang 2004 itu 2005 skoci gitu. Udah sana seng gitu. Akhirnya begitu pas seng dilempar sendiri kan aku harus usaha kan belajar berenang tuh. Belajar berenang, begitu belajar berenang ya itu hasilnya ternyata dia udah bisa nggak pakai bapaknya gitu. Nah, udah dia udah bisa sendiri, udah bisa membuktikan menjadi penata musik film Indonesia. Ya udah, berarti sudah jalan gitu. Jadi kayak belajar mandiri tapi memang tapi kenapa harus so drama begitu sih? Sometimes itulah yang kalau buat saya sih saya namakan tuh trust the process. Kadang-kadang maksudnya nggak semuanya tuh harus dijelaskan dulu loh. Kamu tuh begini-gini karena begini. Sometimes you have to really trust the process. Kadang penjelasannya tuh adanya di akhir. Iya makanya bener nggak? Ternyata baru kebuka Miss. Aku langsung ternyata itu tuh. Iya betul. Tapi bagaimanapun juga again kita harus trust the process, percaya ya udah jalanin aja. Karena
ketika kita tetap berjalan di saat susah, ya itu membuat kita lebih tangguh, membuat kita Itu bener banget. jadi lebih mampu, ya kan? Betul. Dan the power of kepepet kan, kita kadang nggak tahu bahwa kita semampu itu, tapi karena harus berjalan terus, harus berjuang, punya anak, akhirnya kita jadi melakukan sesuatu yang mungkin itu di luar batas kemampuan kita awalnya. Atau kan? mungkin kita pikir kita nggak bisa, Iya. gitu. Nggak taunya bisa. Katanya bisa. Oke. So happy, semua hal udah banyak yang terjadi, banyak yang diwujudkan. Cita-cita yang belum terpenuhi berarti apa nih? Oke. Jadi kan Miss Mary tahu kan yang tadi tumpeng kehidupan. So aku cuma mau mencanangkan satu. Aku ingin berkarya untuk dunia. Jadi kepengen go internasional, itu apapun lah bentuknya, apapun wujudnya. Bismillah, mudah-mudahan kejadian. Amin. Amin. Kita doakan law of attraction berarti ya. Iya. Yes, law of attraction. Oke. Pertanyaan terakhir nih, aku dari tadi nggak mau berhenti ya. terakhir. Karena dari tadi sebenarnya dari perbincangan kita, Mbak Tia sering kali menyebutkan Pak Bi, karena itu pasti inspirasi dan banyak banget hal yang dilakukan oleh Pak Bi di dalam hidup Mbak Tia. Terutama juga pasti banyak juga nasihat dari Pak Bi kayaknya ya. Sampai sekarang. Apa nih nasihat terbaik yang selalu diingat dari Pak Bi? Oke. Dalam menyikapi kesempatan, manusia itu ada 3 sikap. 1, menunggu kesempatan. Yang kedua, mencari kesempatan. Yang ketiga, menciptakan kesempatan. Which one will you choose? Itu salah satu nasihat Pak Bi. Dan nasihat-nasihat yang banyak lagi sih. Banyak banget soalnya. Dari kecil. Tapi itu yang paling aku ingat itu. Okay. Terus kita bisa punya kemauan. Bisa melakukan itu asal ada 3 hal. Misalnya melakukan cita-cita gitu misalnya ya. Ada 3 hal. Mau, mampu, dan ada waktu. Oh. Itu juga Pak Bi yang ngajarin ke aku. Oke. Gitu. Oh, that's a very good one. Karena banyak orang yang mampu tapi nggak mau. Iya. Begitu nggak ada waktu lagi. Iya, itu dia. Atau mau tapi nggak mampu dan nggak ada waktu. Gitu. Dan memang kalau untuk mencapai cita-cita harus ada 3-tiganya. Gitu. Wow, suatu saat harus ketemu Pak Bi nih. Harus kolaborasi. Kolaps dong. Oke, tapi thank you so much for sharing. Aku senang Sama-sama. banget. Dan sekarang ini juga bukunya udah masuk cetakan kedua. Udah. Yes. Alhamdulillah. Yes. Iya, karena kan Miss Mary kan ngasih kata pengantar. Tapi itu juga aku terharu sih ketika pertama kali di kontak sama Mbak Tia. Miss Mary, aku mau buat buku gitu kan. Iya, bener. Wow, this is amazing. Nah, terus ini aku bawakan cetakan kedua ini untuk Miss Mary. Karena Miss Mary punyanya cetakan 1 kan. Harus punya cetakan keduanya. Dan aku sign sekarang. Yeay. Apa ya, Miss? Oke. Wow, ini ditantanganin langsung ya. Iya dong. Kan gantian kemarin. Gantian. Untuk Miss Mary. Thank you so much. Aku sih kepengen banget ya nulis favorite quote-nya Miss Mary yang sekarang jadi favorite quote-nya aku. Apa? We will fight till the end and never give up. Yeay. Jadi pengen nyanyi lagu Warrior loh. We will fight till the end and never give up. Yes, 'cause we are warrior. Wow. Jadi kangen masa-masa syuting di rekaman di studio loh. Iya. Mau datang lagi? Aduh, boleh. boleh. Ntar kita rekaman lagi. Thank you so much. Wow. Yes. Ini saya serahkan kepada Miss Mary. Di sini kita berbagi kehidupan. Wow. Di sini lahir sejuta impian. Ku yakin kita pasti bisa berkarya bersama Mary Riana. Wow. Thank you so much.
thank you so much. Thank you buat bukunya, thank you buat inspirasinya, thank you buat semuanya. Sama-sama Miss Thank you Mary. buat persahabatannya. You will always be my inspiration. Thank you, thank you, thank you. Ya seperti saya bilang, maksudnya wanita luar biasa tuh banyak, oke, tapi wanita yang luar biasa, yang tangguh, yang yang apa ya, menurut saya itu bukan hanya jago luar biasa dalam hal berkarya ya, tapi benar-benar bisa menjalani dan menjalani arti wanita yang sesungguhnya, yang berani, yang susah lah untuk diucapkan dengan kata-kata. And I'm happy to see you happy. Itu yang paling penting. Miss Mary. Kapan-kapan kita joget-joget lagi di We trainer. will fight till the end. Never give up. Ternyata masih ada sisi Matias Subaktio yang ini ya, yang bubbly-nya masih ada ya. Soalnya kan gini Miss, waktu pas kita bikin itu, bikin Warrior, itu tuh secara otomatis aku tuh selalu wah ini terinspirasi gitu Miss. Nah kalau lagi down aku juga dengerinnya itu. Di sini kita berbagi kehidupan gitu Miss. That's the truth loh, beneran. I'm so happy, I'm so touched, thank you. Dan itu jadi lagu, ya itu kan juga jingle ya memang yang dibuat. Bukan jingle sih sebenarnya, itu apa ya, lagu, memang lagu kita gitu. Jadi itu juga selalu kita nyanyikan di Mary Riana Group setiap kali monthly meeting. Bahkan kalau lagi pandemi pun kita monthly meetingnya harus lewat Zoom ya. Tapi itu kita tetap nyanyiin lagu itu secara virtual. Ya karena again kebersamaan mah nggak harus bertemu secara offline, tapi secara online pun juga tetap bisa selalu bersama. Betul. Okay. Thank you again for sharing. Sama-sama. Yes, ditunggu karya-karya berikutnya dan ditunggu ini jadi film nih. Amin. Aduh Miss, thank you doanya. Amin. Dan friends, seperti saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Mbak Tia Subiakto hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat kamu semua. Fight till the end and never give up. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.